Udah Yuk, 11 orang. Udah di record, udah ini teh? udah, just. Udah. Aku yang buka ya. Aku yang buka, aku yang ngisi nanti. Dirimu yang nambahin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi teman-teman semuanya, and the gang, and the bray, and the sis. Hari ini hari Senin ya, kita harus semangat. Kita harus semangat menghadapi hari-hari yang penuh banyak tantangan ya dan challenge-challenge. Oke, kita hari ini ngopi nih, ngopi ngobrol pintar bersama aku, Bu Gubernur, dan Ibu Presiden Keperawanan, Nyai Miyuki. Hari ini kita akan membahas tentang membangun jaringan bisnis. Wah, pasti ini menarik sekali ya. Dan sebelumnya kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa dulu. Semoga materi yang kita sampaikan ini adalah bermanfaat untuk teman-teman dan berkah ya. Oke, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah nih, Nyai. Udah 13 juta orang yang hadir. Yang stay tune terus di ngopi. Lala. Hari ini Wah, Nyai berdoa teman-teman ya. Lebih calm. Lebih calm woman. Ya, lebih cantik gimana gitu. Kemarin kita meeting ya, Beb ya. Meeting marketing ya, Beb. Dan Masya Allah ya, kita harus memiliki visi misi ke depan yang sangat panjang gitu. Dan salah satunya kita memang harus membangun jaringan ya, Beb. Karena dalam iya. bisnis itu nggak pernah lepas yang namanya jaringan, ya nggak? Eh, kita memang apa ya, jaringan itu luas ya, Beb ya. Karena kita yang di Kerawang nih bisa membangun bisnis di Kalimantan, ya nggak? Di Padang kayak Uni Yudia ya. Pokoknya di Sumatera ya Uni ya, terus di Papua mungkin ada yang betul. Kalau Teh Adinda di Hong Kong, Masya Allah ya. Jadi itulah bisnis jaringan dan itu adalah eh, mereka itu kerabat kita ya awalnya ya, karena kita itu membangun jaringan itu dari awal dulu dari orang yang terdekat gitu. Kita ajak dulu orang yang terdekat untuk membangun bisnis, untuk diberikan peluang gitu teman-teman kita tuh ya, karena kita juga memberikan peluang gitu. Oke, Beb. Dirimu langsung mau isi atau aku yang isi dulu? Sok duluan nggak apa-apa, Beb. Aku bantu share-share link dulu ya. Oke, siap. Ya, ini dia membangun jaringan bisnis. Bagaimana sih cara ngebangun bisnis yang kuat, ya, solid dan kuat? Nah, itu gimana ya? Karena kita bangun bisnis itu memang nggak mudah. Kalau kata upline aku dulu ya, aku pernah ikutan MLM juga. Em, Banyak banget ilmu yang didapat memang dari situ. Pondasinya dulu dikuatin kalau bisnis jaringan itu ya, jaringan bisnis itu ya harus pondasinya dulu yang kuat. Kalau pondasinya kuat, bisnisnya akan kuat gitu, karena kita kayak bangun rumah gitu. Bangun rumah, pondasinya dulu yang di bawah, baru kita bikin apa namanya, tiang, tiang pondasi dulu kan, terus tiang, terus baru atas gitu. Wah, ya memang bener ya, itu biar kuat gitu bisnisnya. Jaringan bisnis itu eh, sangat penting ya, mempengaruhi jualan usaha kita. Jaringan yang luas, solid, kuat akan memberikan benefit, memberikan keuntungan, ya Beb ya. Karena kita tuh memang silaturahmi gitu ya, persaudaraan itu nambah rezeki gitu kan, dan itu adalah jaringan gitu, jaringan kita gitu, orang-orang terdekat, orang-orang kerabat. Kemudian peluang kerjasama, pemasaran, bantuan dalam hal teknis merupakan beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan. Jadi kita memang bekerja sama ya sebenarnya ya, bukan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, bukan, tapi saling menguntungkan. Karena kalau jaringan bisnis itu harus saling menguntungkan.
jaringan bisnis maaf, memberikan manfaat yang bisa kita dapatkan yang jika kita memiliki jaringan bisnis yang baik dan solid ya. Kita memang harus membangun jaringan yang kuat. Kemudian berikut ini adalah beberapa langkah. Nah, itu Beb, itu beberapa langkah tuh kayaknya harus di screen ya. Dilihat di layar ya, Beb. Membangun jaringan bisnis yang kuat. Itu gimana, Beb? Lihatinnya. Share screen. Kamu share Heeh. screen deh. Titik Mana tiga di sih itu atas. dari kemarin? Titik tiga Dari di kemarin atas. ada baca start now. Nah, oke. Ini Eh, kemana? klik share screen itu. Diklik dulu. Ini jadi dua loh. Nggak apa-apa. Nah, terus dirimu keluar apa? Ada panah tuh kan? Panah. Mm-mm. Nah, terus keluar dulu, lalu ambil yang di Telegramnya. Oke. Sampai Telegram. Bentar. Keluar deh, keluar deh. Share your share. Nah, panahnya nggak bisa diklik, Beb. Udah yang tadi, panah yang kanan itu yang atas loh. Dirimu Oh, langsung ini. share. Langsung keluar, langsung ambil aja si itunya. Si apa? Oh, oke. Filenya. Ini. Iya, Terus, itu udah tampil kok. Itu udah tampil. udah tampil ini. Oh, ini udah Iya. tampil. Oke. Nah, Ini dia stop. ya. Berikut ini adalah jaringan beberapa langkah yang kita bisa lakukan dalam membangun bisnis. Teman-teman bisa lihat ya di screen ya. Jadi itu ada satu orang itu bisa bercabang gitu kan. Cabang kita bisa banyak. Ya, itulah enaknya bisnis jaringan. Cuman kalau kita kan personal ya, Beb ya. Bisnisnya itu personal. Jadi ya per orang gitu bisa bercabang kemana-mana. Ini kan cabang tuh ya. Nah, kita itu bisa bercabangnya banyak dan teman kita pun bisa bercabangnya banyak. Begitupun dengan teman kita yang lain itu bercabangnya banyak gitu. Gitu ya, Beb, teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan silakan nanti ditanyakan terakhir, oke? Oke. Itu aja dulu ya yang kita screen. Ya nggak? Terus stop screen. Udah. Di stop. Klik lagi yang atas, Beb. Udin, Udin. hilang belum? Udah. Udah hilang kan? Oke. Udah. Ya, lanjut. Mana lagi tadi? Hilang materinya. Di mana, Beb? Materinya, Beb. Ya, Membangun jaringan yang solid. bentar. Materinya kenapa hilang gue? Ininya. Ya, nanti aku tambahin aja dulu ya sambil Teh Lanjutin. Filda Hilang lagi. mencari. Ya. Ada? Lanjutin aja dulu, Ada? Beb. Aku masih nyari. Oke. Teman-teman, ngobrolin soal jaringan, nih teman-teman kebayang nggak sih jaringan gitu? Oh, jaringan itu seperti apa? Kita lihat jaring-jaring ya. Jaring-jaring itu kan saling mengikat gitu ya. Terus kemudian yang tadinya berdiri satu-satu gitu. Terus kemudian diikat kayak gini, ngikat lagi di sana, ngikat lagi di sana sehingga jadi jaring-jaring. Kita contohkan aja jaring-jaring ikan ya yang lebih Hmm. enak kelihatan gitu. Itu kan ada simpul-simpul yang mengikat kan gitu. Sehingga bisa digunakan untuk mencari ikan misalnya ya. Nah, itu sehingga jaringan itu berfungsi luar biasa ya ketika saling mengikat. Nah, makanya ini membangun jaringan di dalam bisnis itu penting. Nah, kebetulan nih materi yang dibuat sama Nyai Ratu Official ini adalah jaringan offline, jaringan online ya. Jadi dia eh, apa saya mungkin belum menambahkan soft skill untuk mereka. Jadi insya Allah next materi tidak seperti ini ya Beb ya. Mohon Ya, maaf gitu.
Nih, alhamdulillahnya Teh Vilda ini udah pinter ya nyari dulu gitu, nyari dulu materinya. Jadi tidak terpaku di materi. Nah, oke, jaringan teman-teman, kenapa sih penting banget gitu ya? Ya, sebelum di ini mungkin jawabannya kita lihat ilustrasi-ilustrasi perusahaan-perusahaan besar gitu. Kita contohkan Unilever. Unilever Hmm. itu luar biasa banget. Dia memiliki pasar offline yang besar banget, yang nilainya tidak bisa eh, ditandingi oleh ini ya kita gitu ya, yang meskipun online habis-habisan jor-joran, tapi pasar dia itu luar biasa. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia gitu itu pasar Unilever. Kita lihat dia ya, dia punya jaringan pasar, bener nggak? Mm-mm. Jaringan. Jadi beda nih ketika teman-teman dagang sama bisnis. Kalau dagang mungkin teman-teman menjual ke orang yang banyak ya. Itu aja yang satu dilakukan. Kalau bisnis menjual ke orang yang banyak dan dibantu orang banyak. Hasilnya banyak-banyak ya. Nah, Mm-mm. seperti itu bisnis. Jadi gimana nih teman-teman mau bangun bisnis atau mau jadi pedagang aja gitu. Nah, kalau mau jadi pebisnis tentu harus membangun jaringan ini ya. Jaringan itu bukan cuman misalnya hubungan kita dengan eh, reseller, dengan customer, tapi juga dengan supplier, itu pun jaringan ya. Makanya terkadang ya kita itu membutuhkan, tadi katanya di sana ada apa? Kartu nama ya. Kita tidak mengabaikan Mm-mm. kartu nama ketika berjalan-jalan offline gitu ya. Nanti ketemu orang, kasihlah kartu nama sebagai identitas kita gitu. Seperti itu Memang ya. kalau dulu kan kita masih kartu nama ya Beb ya. Jadi kartu Hmm. nama itu ada nama, nomor handphone, alamat, alamat kantor gitu kan. Jadi orang Mm-mm. kalau ketemu, tapi kalau orang Jepang itu mereka selalu menyimpan kartu nama di sini ya nggak. Jadi kalau ketemu orang tuh dia pasti begini, ya kan? Dia pasti memperkenalkan diri itu dengan kartu nama. Aku pernah lihat di sinetron, belum Jepang deh, pokoknya suka lihat gitu ya. Apalagi nyanyi orang Jepang ya, jadi lebih tahu kayaknya. Nah, apa jadi nggak tahu. Jadi orang Jepang itu kalau kenalan tuh pasti dia bawa kartu nama. Katanya dia selalu nyimpan kartu nama di kantongnya. Nah, kalau sekarang kan kita kalau ketemu tuh kenalan tuh minta nomor WA dong gitu kan. Nah, sekarang itu kita eh, membangun jaringannya dengan kartu nama. Nomor handphone, nomor WA ya Beb ya. Benar-benar. WA, Betul, nomor handphone. Atau nanti Facebook ya. ya, habis WA nanti minta ada akun Facebooknya nggak teh gitu kan, mau lihat gitu kan. Orang orang baca dari status-statusnya gitu. Oh ini orang ngapain sih gitu kan, aktivitasnya apa sih di sosmed? Karena kan biasanya sosmed itu tempat dia mencurahkan apa kegiatannya gitu kan, curhat dirinya sih di sosmed gitu. Makanya di sosmed itu kita memang harus jaga, harus baik-baik ya di sosmed kita karena orang bakal ngelihat kita tuh kepribadian kita tuh dari sosmed biasanya begitu. Nah, dalam jaringan itu memang benar katanya ya. Kita memang semakin banyak jaringan, semakin kuat bisnisnya. Dan kita menjual, teman kita juga menjual lagi jadi banyak gitu. Karena kalau kita pedagang itu kita jadi pejuang sendiri ya Beb ya. Tapi kalau misalnya kita membangun jaringan itu kita berjuang bareng-bareng gitu. Nah, aku ingat gini Beb, lebih baik menjual pensil ke 1.000 orang, tapi menjual satu satu pensil ke 1.000 orang gitu. Dan 1.000 orang itu menjual lagi gitu ya, daripada kita menjual 1.000 pensil ke satu orang gitu. Ya kan, kalau menjual pensil ke satu orang itu 1.000 pensil ke satu orang tuh ya kita yang jualnya gitu kan, kita jual sendiri. Tapi kalau kita menjual satu pensil ke 1.000 orang, 1.000 orang itu akan menjual repeat order lagi gitu kan, beli lagi gitu. Nah itu ya itulah jaringan gitu besar, jadi hasilnya besar berlipat-lipat gitu ya, berkali-kali lipat. Nah, kartu nama ini senjata ternyata ya, senjata yang ampuh. Kalau dulu begitu ya, senjata yang paling ampuh. Sekarang juga mungkin kalau nanti apa namanya kita normal lagi, kalau kita ketemu pasti ya kita kalau punya kartu nama ya boleh ya dibagikan ya. Kalau dulu aku gitu Beb, karena di MLM Tians itu dikasih fasilitas untuk membuat kartu nama gitu. Jadi
kita tuh selalu bawa kartu nama kemana-mana gitu kan. Kalau ketemu di angkot, di jalan itu prospek itu. Wah, calon prospek gue nih. Terus ya gitu ya, kita kalau kenalan di jalan, kenalan di manapun, kita bisa membagikan kartu nama. Kemudian ini tindakan yang sangat sederhana loh gitu, tapi memang jadi besar gitu. Kita jadi ingat terus, oh orang ini nih, kalau misalnya kita lupa, ternyata kita simpen gitu di dompet, oh iya orang ini nih, kemana aja ya, kita kontak gitu kan. Jadi kita bisa mudah untuk mengontak orang tersebut. Oke, yang Tapi ingat selanjutnya, kontaknya jangan ganti-ganti ya Beb ya. oh, jangan sampai Kayak kita mafia ganti-ganti cinta nomor. gitu ya. Nanti pasti ganti-ganti nomor dia, alamatnya pindah karena kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Iya ya, mudah-mudahan nggak begitu ya ketemu sama orang ya. Jadi makanya udahlah sekarang mah save nomor WA aja, lihat sosmed lah sekarang mah udah paling aman kalau zaman sekarang mah ya. Oke, lanjut ya. Bersikap ramah dan memberi dukungan pada rekan bisnis. Ya, betul banget. Kita memang kemarin tuh apa ya, Beb? Soft skill ya, Beb ya. Kita memang harus punya apa keahlian yang seperti itu gitu. Kita harus ramah sama semua orang, orang baru, orang lama kita harus ramah. Sama rekan bisnis kita saling dukung ya kan. Karena kalau saling sikut-sikutan malah kita yang jatuh nanti gitu. Jadi kita kalau mau bisnis kita memang harus saling saling dukung gitu, saling motivasi gitu. Kayak aku tuh sama Teh Popon, gimana gimana gini 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 sama Teh Lisna gitu kan. Gimana kita suka curhat-curhatan, iya nih gitu, gimana ya gini. Nah, jadi saling dukung gitu. Oh, lebih baik kayak begini, Beb. Kalau begini, begini, Beb. Gitu ya. Jadi enak. Nah, teman-teman juga mungkin gitu ya. Kita saling mendukung satu sama lain. Sikap ramah itu bukan berarti merendahkan diri ya, tapi memang kita harus punya apa keahlian untuk ya kita memperlakukan manusia seperti orang lain yang ingin yang seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain gitu kan. Kalau kitanya ramah, orang lain bakal ramah sama kita. Tapi kalau kitanya nggak ramah, ya orang lain bakal nggak ramah juga sama kita gitu. Bertutur kata yang ramah dan sopan, serta bersedia memberikan bantuan atau dukungan pada partner kita dan itu akan memperkokoh bisnis yang kita bangun. Ya, itu salah satu fondasi juga buat kita. Jadi kita memang harus punya kepribadian yang baik juga. Kemudian saling menghargai, ya benar banget. Karena sikap saling menghargai ini sangat berperan ya dan memperkokoh jaringan bisnis. Menghargai dalam bentuk berbagai hal, seperti menghargai gagasan partner atau memberikan komentar, nggak memberikan komentar negatif, komentarnya positif gitu kan. Kayak kalau meeting marketing ya Beb, kalau misalnya Mbak Jamu ada ide tuh, oh iya gini kan, gitu kita nya itu selalu mendengarkan eh, apa teman-teman marketing kalau punya ide gitu ya. Nah, kayak seperti saya sama Mbak Jamu itu membangun bisnis sekali ya, meskipun orang lain berarti kita berantem, tapi kita saling mendukung. Kita CS. Aduh, dia mengakui nggak ya kalau aku CS-nya? Oh, Oke, bener. nanti dia malah komentar, enggak, gue gak mau. Nggak cocok jadinya. Jadi Oke, nanti lanjut. stres nih. Emang kalau nggak, kan kalau kata Rida itu, kalau katanya kalau nggak ada kita nggak rame. Oke, mengambil sisi positif ya. Setiap orang itu unik, setiap manusia itu unik. Jadi kita harus melihat positifnya dari orang tersebut karena satu orang itu pasti ada positifnya, pasti ada pembelajaran dari seseorang itu, ya Beb ya. Nggak semua, Iya. ada orang julid gitu, nggak setiap setiap dia julid kok gitu. Ada positifnya gitu. Kayak Mbak Jamu tuh julid banget ya gitu orangnya, tapi dia banyak kok ngasih kita ilmu gitu. Dia pinter loh sebenarnya. Jadi ambil positifnya aja dari Mbak Jamu ya. Dan itu kan Eh, nutupi iya, kesolihahannya katanya. iya. Apalagi sekarang udah jadi umi-umi ya, dia sekarang positif banget ya. Untung kelamaan dia positif hamil juga. Oke, eh mengambil positif dan selalu positive thinking terhadap semua orang, maka itu akan kita tidak akan pernah menemui kejenuhan kalau kita selalu berpikir positif ya sama orang.
Misalnya kita jengkel nih sama tetangga gitu. Ah, gini banget sih nih orang gitu kan. Ya kita ambil positifnya. Oh ya udah mungkin akunya yang salah. Oh salah kali gininya. Ya udah kita perbaiki gitu. Jadinya ke kitanya enak ya gitu. Kayak kemarin kan Jengkel Pak ganti Antoni dengan bilang jengkol. Mm-mm. apa? Jengkelnya ganti dengan jengkol. Enak ya. Ya kayak kemarin ya Pak Antoni sharing itu kemarin ilmunya dari Pak Antoni itu enak banget. Kita kalau punya kesel apa dirilis dulu terus kita berpikir positif jadinya kita enak menghadapi hari gitu. Kita punya masalah selesaikan dulu. Kalau katanya gitu ya selesaiin dulu lu masalahnya. Kalau lu masalahnya udah selesai ke depannya enak. Betul banget. Justru kita akan merasa tertantang untuk membangun hubungan yang solid dengan rekan sehingga memberikan dampak yang positif bagi usaha kita ya. Jadi eh, nggak ada orang yang jaringannya besar, tapi orangnya tuh negatif thinking mulu sama orang, jelek mulu sama orang, nggak ada, ya Beb ya. Karena orang yang memiliki jaringan besar itu adalah orang-orang yang memiliki positive thinking, mempunyai soft skill yang bagus, mempunyai kepribadian yang bagus gitu, orangnya ramah, itu pasti dia jaringannya banyak sekali gitu. Oke, kemudian yang belum terakhir ya, masih ada. Menjaga komunikasi yang baik. Nah, ini dia, menjaga komunikasi yang baik. Jadi kita mau ke siapapun kita harus tetap jaga komunikasi yang baik ya. Nyai itu kalau aku nggak pernah WA dia nelfon. Kenapa Beb? Enggak, lu nggak pernah nelfon gue. Kangen ya? Sorry ya Beb. Jadi memang kita harus menjaga komunikasi yang baik kan. Seperti kayak aku kemarin, contoh ya, aku tuh punya reseller tuh jauh banget ya, dan nggak kenal Beb. Ini tuh reseller dari agen aku gitu ya. Kita di grup tuh nggak pernah video call karena kita nggak ada waktu buat video call. Jadi ini bisa, ini nggak bisa, itulah akhirnya aku video call satu-satu lah gitu ke teman-teman yang reseller yang ada di Bangka Belitung yang nggak pernah ketemu gitu, cuma ketemu di Facebook gitu kan. Ada yang di Bekasi, ada yang di Tasik, ada yang di mana. eh menjaga komunikasi ya. Jadi kita tanya apa kabar, kegiatannya apa, kesibukannya apa, sekarang gimana gitu. Bukan melulu soal bisnis sih, tapi soal pribadi ya. Komunikasi yang baik itu apapun yang kita bicarakan. Dalam hal ini eh, kita nggak perlu malu untuk bertanya atau ragu untuk memberikan pendapat, sehingga semakin kita semakin bersemangat untuk mengembangkan diri. Sikap ini menjadi kita sebagai pribadi yang aktif selalu menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kita. Ya, karena dari cerita orang lain kita bisa belajar dalam kehidupan kita. Jaringan bisnis yang kuat dan kokoh akan terwujud dari hubungan yang baik yang kita bangun kepada orang lain ya. Karena kita akan senantiasa menjaga hubungan baik tersebut dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, kita akan menciptakan eh, sebuah jaringan, sebuah hubungan bisnis yang solid dan sangat menguntungkan dan saling menguntungkan, mutual eh, apa simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Kita untung, dia juga untung gitu. Tidak ada dirugikan karena kita harus hablum minanasnya harus baik ya Beb ya. Kalau dalam bisnis ya Beb, kita nggak boleh. Win-win. Ya, kita pokoknya intinya harus membangun komunikasi yang baik kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada tetangga dan lain sebagainya ya Beb ya. Karena itu yang membesarkan bisnis kita gitu. Oke, udah selesai materinya Beb. Nyai, silahkan menambahkan senyum-senyum aja kamu. Dari tadi bingung nambahin apa ya, dari mana ya? Gue terlalu banyak ngomong soalnya nggak detik koma. Oke. Nah, ini membangun jaringan ini, Beb, berurusan dengan soft skill sebenarnya ya, bener nggak sih? Soft skill banget ya. Jadi, soft skill kita kalau kita mampu mengembangkan soft skill ini akan luar biasa hasilnya. Karena katanya nih, untuk orang-orang yang sukses itu biasanya soft skill-nya sudah luar biasa. Dan orang yang sudah bisa mengembangkan soft skill-nya biasanya mereka
sukses. Katanya begitu. Hmm. Yuk kita cek ya. Kita cek. Hmm. Benar nggak sih soft skill gitu ya? Ternyata kalau dilihat dari mindset rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran, itu memang tepat banget ya Beb ya. Hati, Beb. Betul. Hati pikiran. Nah, ini luar biasa banget ketika kita mau membangun apapun ya, membangun bisnis ya, tentunya salah satunya membangun jaringan, kita yang harus kita tingkatkan adalah soft skill ya. Dan soft skill ini kalau kita mampu merubah dalam waktu 1 bulan, berarti kita adalah orang yang sangat luar biasa. Karena soft Masya skill ini Allah. biasanya 3 bulan ya, 2 bulan, tiga Hmm. bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun. Karena Wow. basically soft skill mereka itu di bawah gitu kan. Ya, jadi sekarang tuh jangan sedih ketika misalnya, oh soft skill saya belum bagus gitu. Soft skill saya belum baik. Jangan sedih, karena itu bisa dirubah teman-teman. Bisa ditingkatkan gitu ya. Dengan manajemen diri ya tentunya gitu ya. Nah, dari kemarin pun kita sudah belajar ya sama si Kang Antoni itu. Eh, itu di ntar dulu laki gue nggak pakai baju. Tutup dulu ya. Ya, sorry. Jadi itu berasal dari diri kita, bener nggak? Dari Ya, diri kita. Dan kita yang harus merubahnya. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar ya tentunya gitu. Sudah ya. Ya sudah belajar ya kemarin itu. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya di sini sudah diajarin gimana caranya nih ngerubah diri, ngerubah soft skill gitu ya. Nah, setelah soft skill tumbuh gitu ya, soft skill kita bertumbuh, membaik, nanti teman-teman akan bisa berpikir strategis. Nah, dari strategis ini, next teman-teman akan bisa mempelajari hal-hal teknis gitu. Jadi nanti akan kepikiran dengan sendirinya untuk hal-hal teknis dan akan punya tanggung jawab karena tanggung jawab itu juga soft skill ya. Benar nggak? hmm. Kita akan merasa, oh tanggung jawab gue nih, gue harus bisa ini nih, tanggung jawab gue nih, gue harus bisa itu tuh, gitu. Kayak gitu. Jadi nanti timbul tuh hal-hal seperti itu. Soft skill yang lainnya. Misalkan dari tanggung jawab tadi, kita bisa membedah yang namanya strategik gitu ya. Hmm. Jadi eh, dari bisnis itu kita sebagai apa misalnya? Sebagai agen, contoh ya. Agen ini ngapain sih sebenarnya gitu? Jualan terus kemudian bangun jaringan. Ya kayak tadi, jualan ke orang banyak dan dibantu banyak orang. Tuh agen contohnya. Oh, gue harus lakukan ini supaya gue bisa sukses. Nah, Hmm. kemudian muncul lagi ide-ide ya. Terus gue harus gimana nih untuk mencari reseller tuh gimana gitu. Ya, kalau pertanyaan ini masih muncul di diri kita, artinya mungkin soft skill kita masih belum tumbuh, gitu ya. Oke, kita tingkatkan apa sih yang harus dipelajari. Misalnya, oh iya ini soal kampanye tim, atau ini soal kampanyenya kita nih. Gimana caranya kita kampanye untuk mendapatkan eh, reseller. Kita contoh ATM, usaha-usaha yang lain yang udah jalan. Oh, mereka mengiming-imingi hasil ya gitu. Mereka iming-iming reward, mereka iming-iming keuntungan, mereka iming-iming uang, mereka iming-iming nah seperti itu. Ya, jadi itu kampanyenya untuk mendapatkan seller ya. Hmm. Kita berikan benefit ya kalau dari pemilik bisnis kan ada 3 ya. Kita ke tim itu memberikan benefit, benar nggak? Ya. Benefit, kita investasi di mereka, investasi ilmu, investasi apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian si seller ini nanti kita harus ngapain si seller ini? Kan masih ada yang bingung gimana sih caranya membina jaringan?
gitu ya. Padahal rumusnya kita sudah tahu dari pemilik bisnis itu jaringan tim gitu ya ke customer itu adalah memberikan servis. Oh, artinya berarti kita harus perdalam nih, perbanyak nih ilmu servis gitu ya. Customer service, customer care, customer excellent, dan itu diberikan kepada seller kita. Nah, terus kemampuan apa lagi yang harus yang harus dimiliki oleh seller kita? Yaitu tentunya product knowledge, tentunya perusahaan kita gitu ya. Seperti apa sih perusahaan kita? Seperti apa sih product knowledge-nya gitu dari setiap produk. Nah, kemudian baru deh mereka siap tempur. Terus kita fasilitasi, kita informasikan, jangan sampai agennya sendiri bingung atau distributornya sendiri malah bingung. Ini kebanyakan grup ya di ratus-ratus gitu. Ya justru kita informasikan manfaat-manfaat dari grupnya. Misalnya, oh ini Q&A buat apa ya? Q&A atau FAQ ini buat apa sih gitu. Ini biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Terus kemudian kita pun bisa bertanya di sana gitu dan siapapun boleh jawab yang sudah tahu gitu kan. Kalau pertanyaan yang sering muncul itu nggak harus misalnya selalu teman-teman langsung tanyakan di situ. Bisa scroll ke atas karena fasilitas Telegram ini Masya Allah ya. Kita bisa melihat chat sebelum kita bergabung. Benar nggak, Beb? Ya. Ya, jadi silakan scroll ke atas. Gimana nih, ada nggak sih pertanyaan yang muncul itu gitu? Atau bisa searching ya, search. Terus kemudian kalau nggak ada baru ditanyakan lagi. Nah, seperti itu. Informasikan itu kepada eh, seller kita karena mungkin seller kita soft selling, soft skillnya belum up ya gitu, belum bertumbuh. Jadi kita informasikan, informasikan, informasikan. Nah, terus kemudian kita informasikan juga di channel itu ada bahan iklan gratis buat teman-teman yang nggak sempat bikin bahan iklan gitu ya. Di situ ada gratis dan apa? Gimana sih caranya promosiinnya gitu ya? Ini teman-teman bisa contoh misalnya akun resmi kita ada Ratu-Ratus official ya yang Instagram. Itu satu hari kita bisa 9 kali posting ya, 6 player, 3 video. Nah, itu gimana caranya? Gimana sih caranya itu? Kan kita akan mencari itu teknisnya ya. Gimana caranya? Cari baru teknisnya. Itu nanti akan kepikiran dengan sendirinya, Beb, ketika soft skill meningkat ya. Terus kemudian kita bisa berpikir strategik. Dari strategik itu nanti teknisnya itu akan ikutin gitu dan kita akan bertanggung jawab. Kita akan merasa bertanggung jawab. Terus mencari gimana caranya teknisnya kalau belum ketemu pun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini soft skill penting banget ya, Ya. termasuk bangun jaringan ini gitu ya. Gimana nih caranya cari reseller? Oh iya, ternyata reseller itu urusannya dengan benefit. Itu kan rumus ya, benefit. Oh, benefit itu apa ya? Nah, kan kita bisa turunkan ya dari pemikiran strategi kita, kita turunkan lagi. Nanti ketemu nih teknisnya. Seperti apa? Cari ilmunya. Gitu. Ya, paham ya teman-teman? Makanya teman-teman marketing ini digeber terus nih strategiknya, terus soft skillnya gitu. Karena leadership itu berurusan dengan soft skill. Jadi digeber terus marketing ya. Jadi mohon maaf. Nggak apa-apa, kita sama Beb. Karena namanya manusia itu kan biasanya gitu ya, naik turun ilmunya, terus up and down semangatnya. Jadi memang kita harus digeber terus, Beb. Bukan cuma marketing sebenarnya ya, sebenarnya semuanya juga harus digeber ya. Tapi memang kita yang pertama dulu nih, samanya digeber. Ya gunanya Biar buat siapa sih? marketingnya Buat nanti ke kita, buat bawah dong. ya, buat siapa sih? Buat kita gitu kan. Digeber dalam hal positif ya, bukan dalam hal negatif. Digencet waktu SMA gitu kan, pakai rok pendek, bukan begitu ya digeber ya. Tapi memang digeber biar kitanya bertumbuh, biar kitanya jaringannya banyak, biar kitanya tetap ujung-ujungnya apa? Biar penghasilan kita bertambah, gitu ya. Iya, Bonusnya betul. itu ya.
Tapi intinya memang kita harus benerin dulu nih soft skillnya. Ini yang kemarin kemarin tuh pas dengerin Pak Antoni itu ya, itu nampol banget ya Beb ya kayaknya buat kita, buat para emak-emak yang punya mental illness gitu ya Beb ya. Karena eh, kita kan memang namanya emak-emak gitu ya, berkutik dengan rumah tangga tuh, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh, kayaknya siapa yang mau beli ini produk kayak begini gitu kan. Orang begitu mikirnya ya, ketika kemarin dengerin Pak Anton itu, wah gitu ya, ditampar, oh ya juga ya, di kita tuh manusia yang sempurna gitu, yang apa ya, kita tuh tercipta dari sperma yang menang gitu kan dalam kompetisi para sperma gitu, tapi berarti kan kita ada pemenang gitu semuanya. Makanya kalau kita nggak, kalau kita masih melempem, masih down ya, ya deh, eh, susah ya, maksudnya kita semua bisa lah ya, tapi tetap harus belajar terus ya. Oke teman-teman, ini ada Pak Antoni ya. Oh iya, ini dalam proses apa ya? Proses healing, proses apapun Ya, gitu ya. profesional ya. Sebenarnya ini rahasianya itu ya, yang berat tuh Hmm. mungkin di penerimaan. Ya, Ya, jadi ikhlas. sekarang ikhlas, rubah mindsetnya gitu. Mindsetnya yang dirubah. Mudah Mindset. kok gitu. Kayak misalnya waktu itu sering banget ada yang tanya gitu ya, kok saya mau sih gitu kan dukung mantan suami gitu ya. Terus bantuin dia Hmm. mau nikah lagi gitu kan. Wow. Terus sudah nikah lagi pun masih berhubungan baik gitu ya sama anak-anaknya sampai sekarang beliau sudah nggak ada pun gitu. Anak-anaknya masih Mm-mm. sering ke sini, bahkan anak-anaknya kangen sama bunda gitu ya. Karena manggilnya Merinding bunda. tau gue. Itu eh, orang-orang tuh sering bertanya gitu ya, kok bisa gitu? Ya karena ya saya udah selesai dengan masa lalu, udah ikhlas gitu ya. Terus kemudian ya kita nggak akan hidup ribuan tahun, Bo. Hmm. Terus kan si anak aku dengan anaknya gitu kan, itu kan saudara gitu. Masa aku Ya. harus memutuskan hubungan persaudaraan gitu? Kan salah Oh. ketika aku memutus gitu ya, terus kemudian kelak terjadi sesuatu seperti pengalaman saya dulu. Jadi teman saya bapaknya nikah lagi, terus kemudian punya anak dan ketemu nih anaknya sama Hmm. anaknya ketemu, ketemu pacaran, datang ke Hmm. rumah orang tuanya. Pas ini kaget, "Bapak ngapain di sini?" gitu. Terus si bapaknya kaget, "Kamu ngapain di sini?" gitu ya. Hmm. Jadi, nah ini kan salah ya kalau Ya. sampai seperti itu terjadi gitu ya. Terus Karena kemudian tidak terjalin komunikasi yang baik ya. ya itu jadi pengalaman jadinya ya. Jadi Benar-benar. pengalaman buat saya. Ya jangan sampai itu terjadi, dosa banget gitu ya. Kan kita nggak tahu kapan kita tiada gitu kan. Hidup kan nggak 1.000 tahun di dunia ini gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mereka bertemu menikah, salah gue gitu kan. Paham Benar. nggak? Ya. Seperti itu. Ya udah ikhlasin aja yang udah mah udah. Toh yang ngebentuk diri kita yang sekarang adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, Karena yang seperti itu. terjadi di masa lalu itu memang sudah Allah takdirkan ya untuk kita ya, dan Iya. itu eh, Allah melihat lu mampu gitu, kamu mampu, makanya Allah takdirkan kita seperti itu ya. Kayak aku punya bapak dua gitu ya. Nah, tapi untungnya gue gak ada, bapak gue gak punya anak lagi, Beb. Dari yang bini yang dulu. Jadi bini-bininya itu gak punya anak lagi, jadi aman gue. Cuman untuk apa namanya, untuk bapak aku yang kedua ini kan anaknya juga banyak ya, enam orang kita. Jadi kalau kalau kumpul itu 10 nih, Beb. Kalau dari bapak aku 6, mama aku 4 gitu kan. Kita masih berhubungan baik, Beb. Masih menjaga hubungan yang baik gitu kan. Bahkan gue tawarin bisnis tuh kata gue yang di Arab. Tetep ya. Karena itu ya, maksudnya kita tetap membangun jaringan itu seperti itu ya. Karena siapapun kita kita nggak ada yang tahu loh. Yang mana nih yang ternyata dia bisa menghasilkan gitu kan. Kita menebar
Kalau kata orang yang dulu tuh, kalau kata upline gue tuh menebar benih sebanyak-banyaknya, nggak tahu yang mana nih yang tumbuh gitu kan. Itulah jaringan bisnis ya, kita banyakin jaringan, banyakin tawarin gitu kan. Kita nggak tahu nih mana sih yang akan bertumbuh gitu nanti, yang akan membantu kita bekerja sama dengan baik gitu. Ini Beb, ini Nggak udah ada jam 6 proses yang nih. sia-sia intinya. Betul. Jam 6.46. Udah deg-degan ya lu ada acara ya. Iya sih, Oke. anak mau sekolah. Oh, kita Ada mau buka tanya aja nggak? pertanyaan, Beb. Ya, oke teman-teman. Kita sudah ngobrol banyak nih sama Nyai soal jaringan bisnis dan soft skill. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas hari ini. Silahkan buka mic-nya, guys. Siapa nih? Ada Teh Pia, ada Uni Yuli Tangerang, ada Teh Wiwin, Teh Yeni, Buna, Buna, ada Teh Mulia, ada Teh Kori dari Jakarta, ada Teh Mita, ada Cedes Des, ada Uni Yudia juga, ada Teh Andriani. Teh Andriani itu yang ini ya, Meterida ya. Teh Ainun, Teh Yesna, Teh Hidat. Ada ini loh, apa kemarin tuh yang dari NTT itu Arumi itu ya. Ada Mbak Seni, Teh Rahma, Teh Winda, ada Pak Antoni, ada Teh Winda, Mbak Popon, Mbak Ruth. Ayo ada mau nanyain, ada Bu dosen, ada Teh Halimah, ada Teh Ninis, ada Umu. Ada itu Mujais ya. Teh Husnul, Teh Enis, tuh disebut sama aku. Teh Neni, Teh Triana. Aku sebutin semuanya. Apa kabar semuanya? Buka dong mic-nya. Baik. Pada malu-malu, Beb. Ini apalagi sambil nyambi kali, Beb, ya. Mereka ya, Beb. Karena mungkin Bingung kayaknya, Beb. memperkenalkan juga. Bingung karena kitanya. Lu nyerocos terus. Karena gue tuh gak mau kalau satu ngopi tuh diem gitu, sepi gitu. Gue gak mau gitu. Karena Terus sepona gitu, Beb. kalau ngopi diem gitu ngantuk gue, Beb, dengernya, Beb. Mendingan gue nyerocos tuh biar gak ngantuk. Ayo, buka mic-nya ya. Bukan yang lain. Yo, teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, Nyai yang mau nanya. Itu caranya bacamu. Itu caranya bacamu begitu. Kenapa kenapa Beb? Membangun jaringan. Membangun jaringan. Saya jadi ingat ini nih, apa namanya? Jaring laba-laba. Iya, itu dia. Baru aku tadi mau ngomong. Jaringan itu seperti jaring laba-laba. Betul. Ya, dari Ya, kecil, besar, 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 besar gitu. Ya. Yuk, teman-teman, sekarang sudah paham ya? Yang penting kalau saya sih gini, saya lebih bahagia ya ketika teman-teman itu strategiknya tuh muncul, pemikiran strategiknya tuh muncul gitu. Terus dia mampu membreakdown akhirnya ke bawahnya dan bertanggung jawab dengan apa yang dia breakdown. Terus actionnya tinggi gitu. Nah itu saya senang banget ketika tim saya seperti itu. Karena ini sebenarnya coach saya tuh ngajarin ke saya tuh seperti itu gitu. Dia nggak pernah yang ngajarin teknis gitu kan. Ini seperti ini caranya, ini seperti ini caranya. Nggak pernah kalau dia itu. Jadi dia itu terus ngegeber strategis ya. Walaupun bayar 10 juta satu hari, gebernya strategis. Gebernya soft skill, Bo. Nggak teknis tuh kita cari lagi di tempat lain gitu. Tapi dari situ kita jadi tahu gitu, Beb, rumusan-rumusan dalam kehidupan, rumusan-rumusan dalam bisnis gitu. Ini luar biasa banget hasilnya gitu kan. Jadi jadi banyak perubahan gitu ya. Dengan merubah diri aja itu jadi banyak perubahan di kehidupan kita. Nih contohnya, dulu saya nggak ngerti, kok ini ada ilmu di bisnis itu
4 fundamental, kemudian gimana caranya kita playing the game gitu kan. Terus gimana caranya melakukan semua ini dengan akal sehat. Nah, ternyata nyambung nanti ke ilmu yang mental illness tadi ya. Terus kemudian ada surat Al-Baqarah. Ini rumusan-rumusan yang pernah diberikan di tahun 2016 kalau nggak Mhm. salah. Dan saya baru bisa memahami sekarang-sekarang ini gitu di 2021 ketika soft skill-nya udah eh, berubah gitu ya, udah meningkat sehingga strategik itu muncul dan bisa mencerna rumusan-rumusan yang sudah pernah dibuat gitu kan, yang sudah pernah diberikan ya, sudah pernah diberikan ke saya dari coach-coach saya gitu. Oh, Mhm. seperti ini gitu. Nah, nanti teman-teman pun gitu ya, eh, nanti akan seperti itu gitu. Saya harapkan seperti itu gitu. Sehingga nanti bisa membreakdown-nya, bisa tanggung jawab sama yang di breakdown, kemudian bisa mencari ilmu-ilmu teknisnya gitu. Seperti itu. Karena ilmu teknis ini bisa dipelajari dengan mudah ya, dengan singkat ya. Di YouTube juga banyak gitu ya. Tempat-tempat course juga banyak gitu. Nah, yang susah itu adalah soft skill ya, karena berhubungan dengan diri kita. 5 Yuk, tahun Cun. ya. Dari 2016 baru kelasnya 2021. 5 Ya, tahun. Loh, itu enggak, tahun. itu yang mungkin waktu 2016 tuh lo apa sih gitu ya, mungkin gitu ya. Sekarang oh iya ya gitu ternyata gitu kan. Orang suka gitu ya. Dan itu melewati proses ya, Bebe. Iya, Proses yang prosesnya. panjang. Dengan terus Mm-mm. belajar tentunya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Bukannya menurut proses. dengan belajar, betul. Karena dulu nggak ada yang bantu ngejelasin ini tuh seperti apa, arahnya kemana. Nah, kalau sekarang kan saya udah tahu. Terus kemarin saya sempet juga jelasin ke marketing ya, ini arahnya nanti ke sini. Seperti Mm-mm. itu. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi Ya. memang mencari pure. Mm-mm. Oke, jam 6.52 mungkin Beb, kamu sudah deg-degan? Hmm, itu udah ada, tenang. Ini kita buka apa namanya? Buka pertanyaan aja dulu. Mudah-mudahan ini kita kasih waktu sampai jam 7 aja ya, Beb ya. Ini yang lainnya mungkin mau aktivitas juga kayak Buna juga kan mau sekolah ya Buna ya. Terus kan ngajar ya Buna, mungkin yang lain juga tuh Uni dia juga mau ke kantor. Teh Popon juga mau Sekarang udah masak. full ya. Hah? Popon mah jam segini udah masak, dia mah bangun jam 2. Oh iya ya. Dia masak apa jam 2? Bangun jam 2 itu ya, Yang apa, yang menyelesaikan yang tertunda mungkin ya. apa? Ya, ada yang mau tanyain nggak? Tepia atau buka Tepia? Ini maksudnya kita ini nggak ada pertanyaan tuh apakah teman-teman udah mengerti atau emang bingung ya Beb ya? Nah, mungkin teman-teman bingung Beb, soft skill itu eh, apa ya? Tadi kita ngomong soft skill, soft skill, soft skill gitu. Tapi pengertian soft skill sendiri gitu Beb. Mungkin teman-teman butuh penjelasan lagi gitu Beb. Kayak tadi kan kita apa? Tadi ramah, sikap ramah, terus tanggung jawab ya. Itu adalah salah satu soft skill juga ya nggak? Nah, kalau pengertian secara tertulis atau secara gentlenya gimana tuh, Beb? Kemampuan yang halus, yang tidak terlihat gitu ya. Kalau hard Oh, skill kan nah, itu dia. Itu dia secara, jawaban yang kemampuan yang tidak terlihat ya. ya tidak terlihat, tapi penting banget gitu ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. ini yang bisa menunjang banyak hal di kehidupan Ya, kita. Itu. ya, betul. Gitu. Jadi Kalau lebih hard skill kan lebih ke teknis arahnya. mm-mm, mm-mm. Teknik closing, cara gimana caranya apa namanya? Ya tadi ya lebih ke Optimasi situ. Facebook ya, jualan di Closing, Facebook, jualan di itu ilmu teknis ya. hard skill ya. Kayak itulah teman-teman, itu namanya soft skill. Orang-orang keahlian yang tidak tertapak. Iya, Teh Yesna, ada yang mau nanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terlambat, tapi dapatlah intinya ya Teh sama Nyai. Saya mau tanya,
gini, memang ya secara life skill gitu kan mungkin semua orang itu punya ya Teh ya. Tapi Soft mungkin skill. apa ya? Ya aplikasinya pun mungkin yang berbeda-beda gitu kan. Nah, sama kayak saya juga mungkin ada life skillnya gitu kan. Nah, tapi apa ya? Life skill itu kan berhubungan dengan mood ya Teh ataupun semangat gitu. Nah, itu yang terkadang membuat kita itu susah gitu untuk konsisten gitu ataupun istiqomah dalam bisnis gitu ataupun promosi gitu kan yang sering kita lakukan tiap hari gitu kan. Nah, itu yang kurang gitu dan kan ada juga pernah baca ya walaupun badan sekarat gitu maksudnya itu eh, sakit gitu kan udah terbaring tapi bisnis itu nggak boleh ya kan nggak boleh sekarat juga gitu. Nah itu teh kayak mana sih cara cara apa ya bisnis kita itu nggak sampai sekarat walaupun orangnya lagi sekarat. Mungkin bisa Bangun jaringan dikasih motivasi. ya, supaya Bisa bisnis ditangkap ya tidak teh ya sama Nyai. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nih, ya soft jawabannya. skill katanya berhubungan dengan mood gitu ya, Bepilda. Ini nanti akan bolak-balik nih. Nih, soal mood, teman-teman, sebenarnya urusannya dengan diri kita. Dan diri kita, rumusnya kita kenal dulu siapa sih diri kita, ya. Kenali. Misalnya, oh ternyata gue kalau di ilmunya Teh Filda itu nggak ada ya yang sanguine koleris ya. Mungkin ada yang dominan ada kali ya. Ya, kita kenali dulu diri kita. Ya, diri kita itu apa sih karakternya gitu. Ada 4 karakter utama yang menonjol yaitu ada sanguine, Min. koleris, flegmatis, melankolis. Ini Oke. 4 karakter yang menonjol gitu ya, yang apa ya. Nah, nanti si karakter ini biasanya kalau dulu, nah sekarang kita udah dapet ya ininya ya, tesnya ya. Nanti hasil tesnya itu kita bisa nilai diri kita ya. Apakah kita dominan sanguin, apakah kita dominan koleris, dan dominan apa. Nah, kalau tes yang 40 ini nilainya itu akan ada 4-4-nya. Kalau saya dulu hasil tesnya, ya bukan dulu ya, kemarin di tes juga tetap sama ya. Dominannya itu sanguin, koleris, flegmatis, melankolis. Jadi ini si dominan utama sanguin. Yang kedua koleris juga tinggi ya, lumayan ya. Jadi ini saya sanguin koleris itu artinya masih karakter yang beriringan gitu ya. Flegmatis melankolis pun masih karakter yang beriringan. Nah, nanti ketika kita ternyata oh saya sanguin dominan, ada lagi yang lain yang dominan, misalnya melankolis. Nah, ini karakter kita split. Artinya kita harus treatment diri kita sendiri, mentreatment diri kita. Jadi kita treatment. Bagaimana caranya? Kemarin kita sudah belajar ya dari Pak Antoni juga untuk mentreatmentnya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita untuk terus bersemangat jauh dari apa ya rasa malas ya, kita buat tujuan yang jelas. Tujuannya apa sih gitu. Misalnya kalau saya tujuan bisnis ini adalah atau tujuan hidup saya itu mencari ridho-ridhonya Allah gitu kan. Sehingga nanti perjalanan bisnis ini karena kita hidup di dunia nih ya, dunia itu kan perlu dunia, bener nggak? Di dunia perlu dunia, perlu harta dunia kasarnya gitu ya. Nanti untuk menunjang ridho-ridho juga gitu loh. Untuk apa ya, disalurkan ke ridho-ridho juga gitu. Seperti itu misalnya apa dengan sedekah gitu ya, dengan membantu orang gitu ya, terus menumbuhkan orang misalnya, oh iya saya harus belajar lagi nih, walaupun misalnya ilmunya mahal banget gitu ya,
Ya memang mereka dapatnya mahal juga gitu ya mungkin ya. Oh ilmunya mahal banget, terus saya bagikan lagi ya karena memang ini tujuannya adalah mencari ridho-ridhonya gitu kan seperti itu. Nah terus kemudian kita pahami nih mental illness kita di mana. Ya ini rumusannya ya, mental illness-nya di mana. Nah, kemudian, oh ternyata gue tuh seperti ini. Gue seperti ini. Karena kita yang kenal diri kita, kita ya. Terus Ya, kemudian saya rubah nih. Saya rubah. Saya perbaiki. Terus perbaiki. Seperti itu. Kalau berat ya, seperti Pak Antoni kemarin ya, silahkan baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kalau saya baca sama arti-artinya biasanya gitu ya. ya Baca, betul. oh kayak gini ya, oh kayak gini ya maksudnya. Dan ternyata setelah saya pahami, di situ ada gimana caranya menyikapi masalah gitu ya. Gimana caranya menghadapi, bahkan solusinya ada di situ gitu. Seperti itu ternyata gitu ya. Oh ternyata ini ya maksudnya gitu. Jadi ini mulai strategik jalannya. Ya, Strategik ya jalan di situ. Udah soft skill tuh meningkat. Nanti kita bisa lagi nih, seperti apa sih gue seharusnya. Nah, itu sudah muncul strategik. Makanya di sini, ayo soft skill-nya tingkatkan mulai dari mana nih? Kenali diri hmm, kita. Makanya kemarin tuh marketing digember, selesaikan dulu. Selesaikan diri sendiri, selesaikan diri sendiri. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, rezeki itu akan berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Ada yang masih misalnya ini masalah nih emaknya bawel banget atau emaknya begini begitu gitu kan. Nah ini selesaikan aja, udah ikhlasin aja lah gitu. Toh sama orang tua itu nggak akan apa ya, kita nggak tahu sampai kapan kita berbakti kan gitu kan. ya. Jadi Dan, manfaatkan, manfaatkan ini keramat dunia gitu ya. Justru ketika ada orang tua itu kita banyak-banyak bahagiain, banyak-banyak minta doa gitu ya. Kalau saya sekarang tinggal nenek ya, masih ada nenek yang dulu ngurus saya, itu saya minta doa ke beliau, Mak, doain ya biar saya itu bisa bahagiain emak, bisa menunjang kehidupan emak gitu kan. Dan alhamdulillah gitu ya ketika saya ngasih apapun ke emak gitu. Allah tuh ganti ya, ganti ganti lagi dengan lebih besar gitu. Karena ya katanya kan kalau kita bahagiain orang tua, maka kita akan dibahagiakan gitu. Seperti itu ya. Itu misalnya gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak bilang saya sudah baik gitu ya, tapi ini contoh yang saya alami gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi mulailah dari mengenali diri, lanjut kenali mental illness-nya, nanti insya Allah akan me- apa ya membaik lah dari diri kita soft skill kita. Oke, gitu ya, Baby Yasna, semangat. semangat tes. Nah, ya kalau soal mood tadi ya, apa sih gimana caranya biar bisnis kita nggak sekarat? Ya tadi ya jaringannya bisnisnya Bangun bang, jaringan. bisnis jaringannya diperluas gitu, diperkuat gitu. Pasti nggak akan sekarat. Ya, Karena ketika walaupun kita, kita sakit, mereka tetap kerja kan. ya benar. Karena nanti ujung-ujungnya kan gitu ya, apa namanya, kita untuk saat ini bekerja untuk uang, nanti uang bekerja untuk kita gitu kan. Kalau memang nanti jaringannya sudah luas gitu ya, ya kayak sekarang ya kayak Unilever ya mungkin dia jaringannya luas gitu kan. Ya mungkin atasnya tuh udah yang wow gitu, atau enggak yang pemilik usaha gitu ya kayak mungkin Siti ya Hairul Tanjung tuh wah itu udah uang tuh udah tiap detik datang gitu ya karena itu dari awalnya mereka beliau tuh ya gitu ya jaringannya diperluas. Kalau udah jaringannya udah banyak beb, kayaknya nggak ada waktu buat nggak emot beb. Karena nanti kita kayak ngerasa eh kayak aku gitu ya, pas lagi nggak semangat gitu ya, ternyata pas buka Facebook tuh ya reseller aku gitu kan. Agen aku tuh yang lagi semangat bikin status, lagi jualan, masya Allah, kayaknya sedih banget gitu kalau kita jaringan kita aja semangat, masa kitanya yang eh, apa namanya leadernya nggak semangat kan nggak lucu gitu kan. Itulah tanggung jawab ya, kita harus punya tanggung jawab ke situ. Kita sudah mengajak mereka untuk masuk ke dalam bisnis kita, ke dalam kehidupan kita gitu. Kita harus tanggung jawab gitu kan. Jangan sampai kita kayak lari dari tanggung jawab.
Mungkin Teh Yesna harus lebih banyak lagi Teh jaringannya Teh. Ditambahin lagi, mencari berlian-berlian di antara tumpukan sampah kalau dulu gitu bahasanya Beb. Bahasa Anjlok. orang-orang gitu ya. Mencari berlian Mencari dari antara satu dua jenderal-jenderal kantong. gitu kali ya kalau sekarang ya. Ya. Mencari jenderal-jenderal. Nah, sekarang mencari jenderal-jenderal gitu ya yang bisa memimpin perang gitu kan. Nah itu ya mungkin kita memang makanya balik lagi tuh ke soft skill lagi. Gimana caranya kita menemukan jenderal itu gitu kan. Tapi kan sebelum kita jadi jenderal, kita dulu jadi jenderal ya nggak? Kita nanti menularkan jenderal itu ke orang lain. Ih gue kalau ilmu pinter banget tau Beb. Iya, Iya. teh apa teh Reza. Iya, Itu jadi jelas banget. nggak maaf ini. Oh, Mas Jadi Alfred. jadi intinya ya sebelum membangun jaringan kan kita apa katanya ikan apa soft skill ya. Jadi ya intinya dari diri kita sendiri dulu gitu kan. Kalau kitanya udah ini ya membangun jaringan itu mudah, gampang gitu kan. Intinya ke situ kan. Jadinya dari diri kita sendiri dulu kan kayak mungkin ada masalah atau apa gitu kan kita harus bisa menyelesaikannya gitu kan harus ini gitu kan. Nah, setelah itu kalau kitanya misalkan udah soft skillnya udah kuat gitu kan, ya membangun jaringan itu kan mudah, lebih mudah malahan. Jadi intinya dari diri kita sendiri dulu, itu kan ya Nyai ya, intinya gitu ya. Iya. Siap. Jadi aset yang Jadi paling utama dalam diri soal kita sendiri. ya soal moody itu berarti dari diri sendiri ya. Nanti rumusnya tadi pelajari kepribadian, pelajari mental illness gitu ya. Terus masih mumet baca Al-Baqarah. Rumusnya itu rumus ya. Jadi tinggal praktekkan aja. Nanti insya Allah soft skill meningkat ya. Tanggung jawab meningkat, tanggung jawab kan soft skill ya. Goals juga ya, terus kita bisa membreakdown-nya goals tersebut. Hmm. Terus apa? Ya doa ya. Doa tidak men-cancel doa kata Kang Antoni kemarin ya. Ya, habis doa udah Jangan lepasin, lupa ya. jangan cancel. Doa percaya diri aja lah, yakin gitu ya. Seperti Ya. itu. Jadi semangat ya PPSNA bisa. Saya yakin bisa kok, semua bisa Iya, ya. asal mau ya, asal mau. Asal mau. Oke, oke teman-teman, ini sudah jam 8. Ada yang mau ditanyain? Silakan buka mic-nya. Kalau nggak ada mau ditutup nih sama Bu Gubernur. Bu Presiden, Ibu Sama Bupati kapan? Bocah Rince. Oke, nggak ada yang mau tanya lagi nih. Belum. Nanti PPSNA boleh japri aku ya. Ya, buat teman-teman yang masih mudian ya, mental illness yang belum selesai ya, masih ada permasalahan yang akhirnya mengakibatkan kita jadi ya gitu ya, jadi imbasnya kemana-mana ya kan. Silahkan japri ke Ibu Presiden Keperawanan atau ke leader-leadernya ya. Kan kita semua nih ada marketing tuh banyak, kita marketing tuh leader-leader ya. Mau curhat ke leadernya langsung boleh gitu ya. Jangan sampai moodnya itu dipendam sendiri gitu ya. Tapi berbagi mungkin leadernya bisa memberikan solusi gitu kan. Bisa memberikan pendapat yang bisa diterima sama Tayesna atau teman-teman yang lain. Gitu. Oke, Beb. Kita tutup aja kali ya. Ini udah nggak ada yang nanya ini ya. Mungkin kayaknya semua udah pada. Hah? Linknya dikirim kan? Link yang tadi yang 4 karakter itu. Oh Nanti iya, dikirim kan? kamu tadi udah ngirim kan ke Teh Desi ya? Oke, siap ditunggu. Penasaran. Silahkan japri Terhidanya, karena Terhida nggak ada di sini. Oke, teman-teman. Alhamdulillah nih ya, kita sudah ngobrol pintar ya bersama Nyai tentang ngebahas tentang soft skill, ngebahas tentang jaringan bisnis, bagaimana memperkuat jaringan. Mudah-mudahan ini teman-teman mendapatkan insight ya dari ngobrol kita hari ini ya. Dan dari insight itu kita jadi punya ide, oh iya, oke, aku harus begini, aku harus begitu. Insya Allah dengan begitu
pendapatan kita juga bertambah ya, karena itu bonus. Amin. Intinya kita perbaiki dulu soft skill kita tumbuhkan lagi, kita asah lagi soft skill kita, biar kita mudah membangun jaringan yang besar. Kita kali ya, Beb ya. Ya, teman-teman, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir, yang bertahan sampai jam 17.10. Ada 32 partisipan nih, Beb, yang masih bertahan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita closing bertubi-tubi. Semoga hari ini kita soft skill kita terus bertumbuh ya. Amin. Amin. Oke, maaf kalau saya atau Nyai ada salah kata. Kebenaran hanya milik Allah ya, dan salah dari kita. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepi. Waalaikumsalam.